Bab 1082. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan cepat berserakan. Adapun iblis kuno, dia melihat klan iblis kuno yang mendekat dengan kegembiraan di matanya. Olsir berjuang untuk berdiri di kejauhan dan mengeluarkan seteguk darah. Ketenangan di matanya runtuh dan tangan kirinya dengan kejam merobek sisa segel kedua. Saat ini, auman sang peramal bergema di seluruh dunia. Dia melepaskan aura beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura ini begitu kuat bahkan medan perang primordial pun tampak seperti akan runtuh. Wang Lin, keluarlah untukku. Sang Maha melihat mengeluarkan suara gemuruh. Penampilannya berubah drastis setelah segel kedua dilepas. Dia berubah dari seorang pria parubaya berusia 50 tahun menjadi seorang pria di masa jayanya sekitar usia 30 tahun. Rambutnya benar-benar hitam dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Merobek segel kedua telah melepaskan tingkat budidaya penyakit hawar surga yang kedua. Ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak berani dengan santai melepaskan penyakit hawar surga ketiganya. Wang Lin hanyalah seorang kultivator kecil yang telah menyetrumnya berulang kali. Hukum asal-usul itu sudah sangat kuat. Olsir mengira itu adalah kartu as Wang Lin, jadi dia tidak berpikir Wang Lin akan tetap memiliki mantra seperti ini ketika didorong ke sudut. Wang Lin, keluar. Sang Maha melihat meraung marah ke langit. Namun, saat suaranya bergema, suara mendengung datang dari dunia. Aku tepat di depanmu. Suara itu beberapa kali lebih keras dari guntur, dan menggantikan semua suara lain di medan perang. Suara ini bergema di telinga semua orang. Beberapa petani yang tingkat budidayanya kurang mengeluarkan darah dari telinga mereka dan jeritan menyedihkan mereka bergema. Bahkan Yang Maha melihat pun terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk mengikuti suara itu, tetapi begitu dia melakukannya, wajahnya menjadi pucat dan dia menghirup udara dingin. Sosok yang jauh lebih besar dari Dewa Kuno Bintang 8 manapun muncul di hadapan Yang Maha melihat dan semua orang. Angka ini juga sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Sang Maha melihat bahkan tidak bisa melihat wajah dari sosok ini, dia hanya bisa melihat sampai pinggang mereka. Saat Olsir mengangkat kepalanya, dia mendengar suara siulan yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang turun dari atas, namun kecepatannya sangat tinggi sehingga terjadi gesekan dengan udara. Dalam sekejap, hembusan angin kencang turun dari langit. Hembusan ini sangat kuat, dan saat mendarat di tanah, menyebabkan tanah retak. Para penggarap aliansi runtuh di bawah hembusan angin kencang ini. Bahkan makhluk surgawi pun dipenuhi rasa takut. Secara khusus, Dewa Surgawi dari aliansi mengungkapkan teror yang tak terkatakan dan tubuhnya gemetar saat melihat sosok ini. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya tertuju ke langit, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai tertawa seperti orang gila, tapi tawanya mengandung sedikit kegilaan. Sepertinya dia baru saja mengalami rangsangan yang tak terbayangkan yang membuatnya menjadi gila. Dia batuk seteguk darah, tetapi mantan Dewa Surgawi ini masih menjadi gila. Dia terus-menerus mundur sampai dia menghilang ke suatu tempat di dunia. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Namun, mereka tidak sempat berpikir, hembusan angin dari langit semakin kencang. Seseorang melihat ke langit dan melihat titik hitam di kejauhan. Titik hitam ini menjadi semakin besar. Dalam sekejap, saat angin semakin kencang,
titik hitam itu berubah menjadi kepalan tangan yang sangat besar. Itu seperti sebidang tanah yang akan runtuh, dan bayangan yang ditimbulkannya menggantikan langit. Ekspresi Oles menjadi sangat serius. Auranya mencapai puncaknya dan dia melemparkan trisula ke udara. Kemudian tangannya membentuk segel dan jubahnya bergerak seolah-olah ada gas yang bergerak di dalam pakaiannya. Dia membuka tangannya dan kemudian tubuhnya meletus dengan puncak budidaya penyakit hawar surga kedua saat dia menyerbu ke langit. Tinju raksasa itu turun dengan sangat cepat, menciptakan ledakan sonik saat mendekati trisula. Terdengar suara dentuman keras dan suara berderak dari trisula. Saat akan runtuh, tangan raksasa itu meraihnya, dan tinju itu terus turun dengan trisula di tangan. Tinjunya bertabrakan dengan Olsir. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menggetarkan surga dan dampak yang tak terbayangkan menyebar dengan gila-gilaan. Seolah-olah tirai telah dibuka dan seluruh medan pertempuran primordial menghilang akibat dampak ini. Dunia kembali normal dan pusaran di luar negeri roh iblis menghilang. Planet-planet tersebut juga kembali ke posisinya. Bahkan negeri roh iblis masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Satu-satunya hal yang berubah adalah sekarang ada orang gila. Banyak penggarap aliansi telah menghilang, dan semua orang terkejut. Suara letupan datang dari dalam tubuh Olsir dan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian batuk seteguk darah dengan potongan organ dalam tercampur. Di belakangnya ada iblis kuno Tajia. Terima kasih, suara Olsir terdengar serak dan dia batuk lagi seteguk darah. Wajah iblis kuno Tajia juga pucat. Pada saat itu, dia melawan dengan Olsir. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya dari mantra yang sulit dipercaya itu. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit di hadapan Olsir. Saat dia mendarat, dia batuk darah dan ada bekas cahaya biru di mata kanannya. Namun, cahaya biru itu segera runtuh. Dan bersamaan dengan itu hilanglah perisai cahaya biru. Perisainya hancur total. Ada satu benda lagi di tangan Wang Lin, trisula yang maha melihat. Pada saat ini, Wang Lin tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, dan bahkan kakinya gemetar. Jika bukan karena tekadnya yang diasah selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia pasti sudah jatuh. Mu Bingmei terkejut dengan semua ini, dan dia masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bahkan lelaki tua Brilliant Void memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat berbeda. Kata-kata Mu Bingmei perlahan bergema di telinganya. Dia bukan seorang kultivator biasa. Para kultivator aliansi di sekitarnya semua memandang Wang Lin dengan ketakutan dan ketakutan. Adegan tadi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Medan pertempuran primordial yang realistis, pemandangan yang menyedihkan, dan sosok yang tak tertandingi itu meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapuskan dalam pikiran mereka. Meskipun Wang Lin tidak memiliki kekuatan bertarung lagi, tidak satupun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Pada saat ini, jantung mereka masih berdebar kencang karena apa yang baru saja terjadi dan belum tenang. Sosok Wang Lin sepertinya tumpang tindih dengan sosok yang sangat besar di benak mereka. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan rasa keagungan yang tak terlihat. Orang tua Brilliant Void memandang Wang Lin dan menghela nafas. Orang di hadapannya membuatnya teringat pada macan putih dari 4 sekte ilahi. Macan putih pada saat itu mampu memblokir kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi dan alam kekosongan cemerlang sendirian.
Bahkan setelah dia meninggal, dia membuat musuhnya tidak berani mendekat untuk waktu yang lama. Wang Lin benar-benar menjadi terkenal dalam pertempuran di tanah roh iblis ini. Meskipun tingkat kultivasinya bukan yang tertinggi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Wang Lin, kamu harus mati. Olsir memandang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantranya, langit di atas berubah sekali lagi dan seseorang melangkah keluar. Orang ini berusia parubaya, tapi dia hanya ada di sini dan gan jiwa aslinya, namun dia mengeluarkan aura yang bermartabat. Di belakangnya ada puluhan orang. Ada orang-orang dari Sekte Dewa Naga Azure, Sekte Dewa Kura-Kura Hitam, dan Sekte Dewa Macan Putih. Di belakang puluhan orang ini, ada banyak anggota dari 4 sekte ilahi. Kedatangan mereka seolah membuat dunia berubah warna dan guntur bergemuruh di langit. Hal ini menyebabkan semua orang mengangkat kepala. Siapa yang berani membunuh kaisar ilahi masa depan kita sebelum aku? Pria parubaya itu adalah kaisar ilahi burung vermilion. Suaranya tenang, tapi saat suaranya keluar, itu menyebabkan tanah roh iblis bergetar. Banyak orang di darat mundur seolah-olah mereka tidak dapat menahan suara ini. Banyak teman lama datang, pria parubaya itu melihat sekeliling. Vermilion Bird Divine Emperor, ekspresi sang pelihat menjadi suram. Dibandingkan dengan Vermilion Bird Divine Emperor, Olsir adalah seorang junior. Di aliansi, selain beberapa orang, tidak banyak yang bisa menandingi Vermilion Bird Divine Emperor dalam hal senioritas. Pria parubaya muncul di hadapan Wang Lin dengan satu langkah. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum dia mengungkapkan senyum kekaguman dan mengangguk. Bagus, bagus. Meski hanya 2 kata, itu cukup untuk mengungkapkan kepuasannya terhadap Wang Lin. Sebenarnya, dia sudah tiba, tapi alasan dia tidak muncul adalah karena dia mengambil kesempatan ini untuk menguji Wang Lin. Sebenarnya Wang Lin membuatnya sangat puas. Sekarang pertempuran ini akan berakhir. Mata Kaisar Ilahi Burung Vermilion berbinar dan memperlihatkan tatapan tajam. Dia mengangkat tangan kanannya, sebongkah batu putih muncul. Saat batu ini muncul, energi yang sangat panas muncul di dunia. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi seolah-olah tidak seharusnya ada dan ditolak. Saat batu itu muncul, batu itu meleleh menjadi setetes darah yang terbakar, dan batu itu melayang di atas tangan pria parubaya itu. Siapapun yang melihat setetes darah ini akan merasa seolah-olah baru saja menelan seteguk api dan panas muncul di hati mereka. Orang tua Brilliant Void menatap benda di tangan Vermilion Bird Divine Emperor dan berkata, harta karun Vermilion Bird Divine Sect dari zaman purba. Bab 1083, 4 Harta Karun Suci. Saat tetesan darah merah muncul, nyala api yang sepertinya bukan milik dunia ini menyapu langit. Dunia ini kini diselimuti lampu merah. Pada akhirnya, nyala api yang seharusnya tidak ada di dunia ini berkumpul di bagian selatan langit dan membentuk burung vermilion. Ia menjerit dan memandang rendah semua orang dengan aura bangsawan. Pada saat yang sama, beberapa tetua dari Sekte Dewa Naga Azure di samping Kaisar Ilahi Burung Vermilion saling memandang. Penatua di depan dengan 9 naga Azure yang tersulam di jubahnya mengambil napas dalam-dalam dan membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh dan aura kuat menyebar. Di saat yang sama, dia memperlihatkan ekspresi menyakitkan saat pakaian di sekitar dadanya meleleh,
memperlihatkan kulitnya. Lampu hijau menyala dari dadanya dan sesuatu melayang keluar. Itu adalah sepotong kayu hijau. Saat kayu hijau muncul, auman naga bergema di seluruh dunia. Azure Dragon yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya ratusan ribu kaki muncul di langit berbintang yang tak berujung. Raungan naga Azure bergema di langit. Ini memicu riak luar biasa yang tersebar ke segala arah. Angin kencang yang ingin mengganggu Norma pun terjadi. Pada akhirnya, Azure Dragon ini berkumpul di timur dan membentuk Azure Dragon yang sangat besar. Itu melingkar bersama saat melihat semua orang dengan tatapan kejam. Demikian pula, 7 tetua dari Sekte Harimau Putih Surgawi duduk dalam formasi dan membentuk segel. Cahaya keemasan memancar dari antara alis mereka dan 7 pecahan logam terbang keluar dari kepala mereka. Setelah ke-7 pecahan logam tersebut muncul, mereka menyatu membentuk sepotong logam dengan bentuk tidak beraturan. Namun, perubahan lain terjadi di langit setelah logam-logam tersebut menyatu. Auman harimau tiba-tiba muncul dan menggemparkan dunia. Niat membunuh yang kuat melanda daerah itu, dan para pembudidaya dengan pikiran lemah hampir kehabisan akal. Yang terjadi setelah auman harimau itu adalah macan putih yang sangat besar. Macan putih ini tampak sangat ganas, seolah-olah akan menyerang makhluk hidup manapun. Saat ia melayang di udara, mata merahnya menyapu semua orang dan tiba di sisi barat langit. Sekte terakhir yang mengambil harta karun suci mereka adalah Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam. Setelah pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, kelompok itu terpecah menjadi 2, dan karena serangan aliansi, hanya ada sedikit orang yang tersisa di sekte mereka. Meski sudah berkembang, masih sedikit yang tersisa. Hanya 3 orang tua yang datang. Saat mereka memejamkan mata, gelombang air muncul dan menyapu area tersebut. Saat gelombang dahsyat menyapu langit, seekor kura-kura hitam raksasa muncul. Kura-kura hitam ini tampak agak suram. Ia mendesis panjang dan air di bawahnya mendorongnya ke ujung utara. Namun, dibandingkan dengan 3 binatang dewa lainnya, kura-kura hitam ini jelas kurang. 4 binatang ilahi telah berada di posisinya. Azure Dragon di timur, macan putih di barat, Vermilion Bird di selatan, dan kura-kura hitam di utara. Meski semua ini terdengar panjang, namun 4 binatang ilahi muncul dalam waktu yang sangat singkat dan mengelilingi langit. Ekspresi Olsir menjadi suram. Iblis kuno Tajia juga menatap ke arah 4 binatang ilahi dan memperlihatkan tatapan dingin. Kaisar ilahi burung Vermilion telah bersiap. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tetesan darah di tangannya terbang menuju Vermilion Bird di selatan dan menyatu dengannya. Vermilion Bird segera mendesis, dan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Itu langsung menyerang Tajia yang maha melihat dan iblis kuno. Pada saat yang sama, Sekte Naga Azure, Harimau Putih, dan Sekte Kura-Kura Hitam semuanya melakukan hal yang sama. Ketiga makhluk dewa itu mengaum dan menyerang, menyebabkan dampak yang tak terbayangkan menyebar. Ekspresi Olsir berubah suram dan tangan kanannya membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Roh harimau 7 warna nasib surgawi." Setelah dia berbicara, ada kilatan cahaya 7 warna, dan dari dalam cahaya ini, seekor harimau 7 warna muncul. Harimau ini sebesar macan putih, dan menerkam macan putih. Roh naga 7 warna nasib surgawi. Roh kura-kura 7 warna nasib surgawi. Setelah Olsir berteriak,
seekor naga 7 warna dan kura-kura 7 warna muncul. Mereka mengaum dan bergegas keluar. Kemudian Sang Maha melihat sendiri membentuk segel dan menyerang ke langit. Saat iblis kuno tajia menatap ke arah 4 binatang ilahi, ada sedikit ketakutan di matanya. Keempat harta karun suci ini terasa familiar baginya. Jauh di dalam ingatannya, dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Ini bukanlah ingatan King Lin, tapi ingatan iblis kunonya. Iblis kuno tajia menunjuk ke langit dan berteriak, "Matahari, bulan, penguburan 3 bintang." Pada saat ini, langit yang ditempati oleh 4 binatang ilahi ditutupi oleh cahaya bintang. Cahaya bintang ini muncul sangat tiba-tiba dan menembak ke arah 4 binatang ilahi. Setelah cahaya bintang muncullah cahaya bulan. Ia menerobos semua kekacauan di dunia dan tiba di sini. Cahaya bulan tidak terlihat dan sepertinya muncul entah dari mana, seperti ilusi. Cahaya bulan diikuti oleh mantra pertama dari 3 mantra penguburan dan juga yang terkuat, pemakaman matahari. Saat iblis kuno tajia menggunakan mantra ini, cahaya dari kehampaan di luar tanah roh iblis mulai berkumpul pada satu titik. Semakin banyak cahaya yang berkumpul, titik cahaya menjadi semakin besar. Cahaya yang keras memenuhi langit dan menerangi segalanya. Setelah titik cahaya menyerap semua cahaya ini, ia membesar hingga lebarnya hampir 10.000 kaki. Cahaya yang dipancarkannya sangat kuat. Jika manusia melihatnya, mata mereka akan terbuka. Jika tingkat kultivasi seorang kultivator terlalu rendah, maka matanya juga akan tertusuk. Saat ini, bola cahaya ini seperti matahari. Itu bersiul langsung ke arah partikel debu tempat Demon Spirit Land berada. Sang Maha Pelihat melambaikan lengan bajunya dan menyerang 4 binatang ilahi di udara. Kaisar ilahi burung vermilion menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Awas. 4 harta karun suci 4 sekte ilahi saya hanya memiliki 3 gaya, tetapi hanya 3 gaya ini saja yang cukup untuk membuat 4 sekte ilahi saya ada selamanya." Kata-katanya secara alami ditujukan kepada Wang Lin. Tubuh Wang Lin sangat lemah, tapi dia masih mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Kayu jiai naga azure bagian timur, logam gengsin macan putih bagian barat, api binding burung vermilion bagian selatan, dan air renkui kura-kura hitam bagian utara. Pada saat yang sama, kata-kata yang sama datang dari 3 sekte dewa yang tersisa. Jia roh, Geng semangat, Ren roh. Setelah ini dikatakan, 4 binatang ilahi di langit mengaum dan kemudian berubah menjadi senjata. Azure Dragon berubah menjadi tombak biru, macan putih berubah menjadi pedang emas, Vermilion Bird berubah menjadi pedang panjang merah, dan kura-kura hitam berubah menjadi kapak hitam. Keempat senjata yang dibentuk oleh 4 binatang ilahi menyerang ke bawah. Roh naga yang dipanggil Olsir ditembus oleh tombak biru tanpa perlawanan dan roboh. 2 roh yang tersisa adalah sama, mereka tidak mampu menghentikan gaya pertama dari 4 harta karun suci. Mereka roboh dan terhempas oleh serangan harta suci. Cahaya bintang iblis kuno tajia tiba, tetapi cahaya bintang tersebut ditembus oleh 4 harta karun suci dan hancur. Adapun cahaya bulan, hanya bertahan sedikit sebelum menghilang. 4 harta karun suci dibebankan pada Tajia yang Maha Melihat dan iblis kuno. Saat ini, langit cerah. Itu adalah pemakaman matahari iblis kuno yang mendekat. Bola cahaya raksasa ini masuk melalui langit yang rusak di tanah roh iblis, dan cahayanya menyelimuti daratan. Pemakaman
Tahari adalah salah satu mantra King Lin yang paling kuat. Meskipun iblis kuno Tajia tidak menggunakannya dengan benar, itu tidak lemah. Saat cahaya ini memenuhi langit, 4 harta karun ilahi berkumpul dan aura kuat tampak bertabrakan dengan cahaya. Gemuruh menggelegar bergema, dan pada saat ini, mata Kaisar Ilahi Burung Vermilion menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Atas keinginanku sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion, aku memerintahkan harta karun suci untuk menyatu menjadi satu, Ding Earth." Di saat yang sama, orang-orang yang mengendalikan 3 harta karun lainnya berteriak, "Yi Bumi, Sin Bumi, Kui Bumi." Saat suara mereka bergema, 4 harta karun suci bersinar dan berkumpul di pedang panjang merah burung Vermilion. Dalam sekejap, pedang panjang merah itu tumbuh gila-gilaan hingga terlihat seperti mampu membelah langit dan bumi. Di saat yang sama, senjata yang dibentuk oleh Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise muncul di belakangnya. Pedang panjang berwarna merah ini menekan iblis kuno. Tekanan yang turun beberapa puluh kaki segera menyebabkan seluruh tanah roh iblis bergetar. Bumi tenggelam, membentuk cekungan. Mata iblis kuno Tajia bersinar merah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Adegan ini menyebabkan semua penggarap aliansi menghirup udara dingin, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka hanya mendengar bahwa 4 harta karun suci dari 4 sekte ilahi begitu kuat sehingga bahkan alam kekosongan cemerlang pun sangat takut pada mereka. Pada saat ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk pertama kalinya dan sangat terguncang. Mereka tidak dapat melupakan 4 sekte ilahi yang hampir terlupakan. Mo Bingmei melihat ke arah 4 binatang ilahi dan secara bertahap mengerutkan kening. Namun, setelah melirik Wang Lin, suasana hatinya menjadi sangat kompleks dan dia tidak lagi memperhatikan 4 harta karun suci. Orang tua Brilliant Void itu menatap ke langit, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa 4 harta karun suci ini tidak sempurna dan ada kekurangannya. Cacatnya adalah harta karun kura-kura hitam. Harta karun kura-kura hitam yang asli seharusnya berada di tangan aliansi budidaya, di tangan mantan Kaisar Ilahi kura-kura hitam. Mata lelaki tua Brilliant Void itu berbinar. Bab 1084. Nasib buruk. Tubuh iblis kuno Tajia melepaskan energi iblis yang tak ada habisnya dan membentuk bayangan iblis raksasa di atasnya. Bayangan iblis ini hendak meluncur ke langit. Namun, saat pedang panjang merah itu ditekan, bayangan iblis itu mengerang, dan seluruh tubuhnya ditekan ke bawah. Saat pedang panjang merah itu menebas, bayangan iblis mengangkat tangannya untuk melawan. Namun, dengan keras, lengan bayangan iblis itu roboh dan tidak mampu menghentikan pedang panjang merah itu sama sekali. Ketakutan memenuhi mata iblis kuno Tajia. Orang lain mungkin tidak mengetahui asal-usul 4 harta karun suci, tetapi saat dia mengamatinya, dia menjadi semakin yakin dengan spekulasinya. Ini adalah harta karun Dao Surgawi Purba. Iblis kuno tersentak. Bayangan iblis di atasnya bergemuruh dan tidak mampu menghentikan pedangnya sama sekali. Pedang itu membelah bayangan iblis menjadi 2 dan menyerang Tajia. Tepat pada saat ini, Olsir memperlihatkan pandangan yang tegas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya dikelilingi cahaya 7 warna. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke atas dan berteriak, 7 warna takdir surgawi, kehendak surga, merah. Setelah dia berbicara,
Tubuhnya bergetar dengan cahaya merah yang terpisah dari cahaya 7 warna di sekelilingnya dan menembaki pedang panjang yang turun ke iblis kuno Tajia. Oranye. Cahaya oranye terpisah dari 6 warna lainnya. Sang Maha Melihat meneriakkan nama masing-masing warna, dan ketujuh warna itu terpecah satu persatu. Mereka menyatu dan melesat ke depan sebagai sinar pelangi. 7 lampu menyatu menjadi satu dan membentuk diagram langit. Rambut hitam Olsir bergerak tanpa angin. Dengan raungan terakhir itu, cahaya 7 warna segera berputar, membentuk pusaran 7 warna. 3 potong cangkang kayu muncul dari dalam pusaran. Sang Maha Melihat menangkap mereka dan melemparkannya ke depan. Ketiga cangkang kayu itu saling bertabrakan dan jatuh membentuk diagram. Olsir menatap diagram saat tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk. Meminjam takdir untuk membentuk Dao. Setelah dia berbicara, aura yang tak terlukiskan keluar dari 3 cangkang kayu. Saat aura ini muncul, bahkan pedang panjang merah pun berhenti sejenak. Seolah-olah ada kekuatan yang akan bangkit dari 3 cangkang kayu dan akan segera keluar. Saat kekuatan ini menyebar, semua orang terkejut. Mata lelaki tua Brilliant Void itu menyipit saat dia melihat ke arah Yang Maha Melihat dengan cahaya misterius di matanya. Dao Yang Maha Melihat ini, jadi ternyata bukan takdir surgawi. Itu meminjam takdir surgawi untuk membentuk lautan Dao miliknya sendiri. Orang ini sebenarnya mampu mengembangkan Dao dengan ide semacam ini dan mampu membangun domain seperti itu. Dia hampir melihat sekilas Dao. Bahkan iblis kuno Tajia sepertinya melihat beberapa petunjuk dan tersentak. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat ke arah Olsir. Wang Lin menatap aura yang keluar dari 3 potong cangkang kayu. Dia mengingat aura ini dengan sangat baik. Di dalam tasnya, ada beberapa kristal yang diambilnya dari tengkorak Dewa Kuno Bintang 8. Aura dari kristal itu persis sama dengan aura dari cangkang kayu. Melihat aura dari cangkang kayu menjadi lebih kuat, mata Kaisar Ilahi Burung Vermilion menyipit. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia mengaktifkan gaya ketiga dari harta karun suci Vermilion Bird sendiri. Dia berteriak, "Api surga!" Pedang panjang berwarna merah mengeluarkan himne pedang yang keras dan api pun menyebar. Nyala api memenuhi langit dan bahkan menyebar melalui lubang di langit. Dalam sekejap, setengah dari bintang itu tertutup api. Aura yang mirip dengan cangkang kayu muncul dari dalam pedang, tapi itu bahkan lebih kuat. Ketika jari Kaisar Ilahi Burung Vermilion menunjuk ke bawah, pedang itu menebasnya. Itu berteber. Akan dengan 3 potong cangkang kayu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang memekakkan telinga diikuti oleh gelombang kejut yang kuat. 3 potong kayu itu langsung roboh, dan bahkan pusaran 7 warna di belakangnya pun terkoyak. Olsir mengeluarkan seteguk darah dan mundur seperti orang gila. Pedang panjang itu ditekan, menerobos semua rintangan, dan mendarat di dahi Tajia. Pada saat ini, kabut hitam pekat berkumpul di antara alis Tajia dan tubuh iblis kuno aslinya muncul. Dia mengeluarkan bentuk di antara kedua alisnya dengan maksud untuk membalikkan langit. Dia adalah iblis kuno, anggota salah satu dari 3 ordo kuno, klan yang menentang surga. Saat pedang itu ditekan, raungan kemarahan iblis kuno bergema di seluruh dunia. Namun, saat roh sejatinya muncul, pedang panjang itu menyala merah. Itu adalah setetes darah yang menyatu dengan harta karun suci. Ia tiba-tiba terbang keluar dari pedang dan mendarat tepat di antara alis iblis kuno.
Ini, darah ini bukan Dao surga purba, iblis kuno Tajia menjerit. Area di antara alisnya tampak meleleh dan setetes darah menembusnya. Semangat sejatinya dipaksa kembali ke tubuh King Lin. Saat dia hendak mundur, darah mendarat di antara alis King Lin dan membentuk segel merah. Tubuh iblis kuno Tajia bergetar dan langsung jatuh ke tanah. Jiwa asal Vermilion Bird Divine Emperor menjadi kabur. Dia hanya ada di sini dengan jiwa asalnya, dan mengaktifkan harta karun suci telah menghabiskan banyak energi asal. Jika hanya membuka gaya pertama dan kedua, itu tidak akan banyak, tapi dialah satu-satunya yang bisa membuka gaya ketiga. Namun, harganya sulit untuk ditanggung, bahkan untuknya. Tubuhnya menjadi semakin kabur, tapi dia melambaikan tangannya. Pedang panjang berwarna merah terbang setelah Olsir mundur. Dalam sekejap, pedang panjang itu mendekat dan menebas kepala Sang Maha Melihat. Setelah tebasan ini, Azure Dragon Spear, White Tiger Blade, dan Black Tortoise Axe semuanya muncul. Jelas sekali bahwa Kaisar Ilahi Burung Vermilion memiliki niat untuk membunuh. Ekspresi Olsir sangat ganas dan kepalanya tersentak. Pada saat krisis ini, tangan kanannya meraih di antara alisnya dan merobek segel ketiga di tengah jalan. Meski hanya setengah terkoyak, aura tak terbayangkan 10 kali lebih kuat meledak untuk menahan pukulan dari 4 harta karun suci. Gemuruh guntur bergema dan gelombang kejut menyebar. Olsir mengeluarkan darah sambil terus mundur. Dalam sekejap mata, dia membuka ruang dan menghilang. Pedang panjang berwarna merah melayang tanpa bergerak di udara. Kaisar Ilahi Burung Vermilion diam-diam merenung saat tubuhnya menjadi lebih transparan. Melihat kemana Olsir melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya. Aku semakin tua. Jika aku berada di masa jayaku, Sang Maha Melihat ini tidak akan lepas dari gaya kedua 4 harta karun suci. Dia menghela nafas sambil melihat ke arah semua orang. Ketika pandangannya akhirnya tertuju pada lelaki tua Brilliant Void itu, dia perlahan berkata, "Teman lama, apakah kamu akan menjadi musuh dari 4 sekte ilahiku lagi?" Orang tua Brilliant Void itu diam-diam merenung sejenak. Dia melihat ke arah iblis kuno Tajia, yang telah disegel, dan kemudian ke harta karun suci yang masih mengambang di sana. Dengan kekuatannya, jika dia ingin bertindak, satu-satunya hal yang harus dia takuti adalah harta karun suci. Orang tua ini hanya bisa membalas budi King Lin. Karena iblis kuno telah disegel olehmu dengan harta karun suci, masalah ini sudah selesai. Selamat tinggal. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia menyerah untuk menyerang. Dia sangat takut pada 4 harta karun suci. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya, jika dia memaksa 4 sekte ilahi terpojok dan mereka mulai menggunakan pengorbanan darah. Lelaki tua itu menghela nafas sambil menyerbu ke langit. Di langit, dia berbalik dan menatap Mu Bingmei. Mu Bingmei merenung sedikit. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Biarkan. Aku melihatnya sekali. Bolehkah, sekali saja?" Kaisar Ilahi Burung Vermilion terkejut. Tatapannya menyapu Wang Lin, tapi dia tidak berbicara. Wajah Wang Lin pucat pasi dan luka-lukanya telah mencapai batas kemampuannya. Jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan kata-kata Mu Bingmei membuatnya gemetar kesakitan. Rasa sakit ini terungkap melalui matanya. Wang Lin tidak berbalik dan tidak menanggapi Mu Bingmei. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Ilahi Burung Vermilion dan bertanya, "Apakah kamu akan membawaku kembali ke Sekte Ilahi Burung Vermilion?"
Kaisar ilahi burung vermilion mengangguk. Bawalah teman-temanku yang terluka karena aku dan biarkan mereka pulih, maka aku dapat menyetujui kondisi apapun yang dimiliki oleh sekte Vermilion Bird Divine milikmu. Kaisar ilahi burung vermilion tersenyum dan mengangguk. Oke, setelah dia berbicara, 4 murid sekte ilahi di sekitarnya membubarkan diri dan membantu yang terluka. Adapun para penggarap aliansi, mereka semua mundur dengan ketakutan di mata mereka. Banyak temanku yang kehilangan tubuh mereka. 4 sekte ilahi akan membantu mereka mereformasi tubuh mereka. Saudaraku, Situ, terkena racun dari sekte mayat. Aku akan mengambil alih. Dermawanku, Zoe, meminta King Lin dibangkitkan. Aku akan memberimu tubuh King Lin. Jika Anda membutuhkan bantuan 4 sekte ilahi, kami akan memberikan Anda semua dukungan kami. Di negeri roh iblis, aku mempunyai murid langsung. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa mereka ke sekte ilahi burung vermilion. Para dewa dari aliansi ini ingin membunuhku. Saya ingin jiwa asal surgawi ini. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang bermaksud menyakitinya. Dia selalu bertindak seperti iblis terhadap mereka. Makhluk langit di sekitarnya tidak ragu-ragu untuk mulai berlarian seperti burung yang tersebar. Mata Kaisar ilahi burung vermilion berbinar dan dia mengangguk. Masalah ini mudah. Dia melambaikan lengan bajunya dan harta karun suci terbelah menjadi 4 dan tersebar untuk menyapu area tersebut. Jeritan sengsara segera bergema. Lebih banyak darah keluar dari bibir bawah Mu Bingmei karena ketidakpedulian Wang Lin. Rasa sakit memenuhi matanya dan dia berteriak, Wang Lin, aku ingin melihatnya. Aku mohon padamu untuk mengizinkanku menemuinya. Wang Lin tidak bisa melihat rasa sakit di matanya, tapi dia tahu bahwa rasa sakitnya sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Wang Lin memejamkan mata dan dengan tenang berkata, saya berhutang budi pada wanita ini dan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Kaisar ilahi burung vermilion tersenyum. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda melunasi utangnya dan memastikan alam kekosongan cemerlang terpuaskan. Ada masalah lain. Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, ayo pergi. Kaisar ilahi burung vermilion melambaikan lengan bajunya dan tubuh Wang Lin melayang ke udara. Ketika Wang Lin dikelilingi oleh energi asalnya, Kaisar ilahi burung vermilion menyerbu ke celah di langit. Wang Lin, dia adalah anakku. Aku ingin melihatnya. Ekspresi Mu Bingmei pucat. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Wang Lin, dan kedua tangannya terkepal. Kamu tidak layak. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan meraung. Dia telah menahan emosinya, menahan perasaannya, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Raungan itu menghilangkan rasa sakit selama ratusan tahun di hatinya. Dia sudah terluka parah, dan raungan yang dipenuhi rasa sakit yang tertahan selama ratusan tahun ini memengaruhi pikirannya. Dia batuk seteguk darah dan pandangannya menjadi gelap. 4 sekte ilahi, pergi. Mereka mengambil semua orang. 2 aliran air mata keluar dari mata Mu Bingmei dan rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya. Dia batuk seteguk darah dan juga terjatuh. Orang tua dari alam Brilliant Void menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan membawa Mu Bingmei menjauh. Dalam kehampaan, hanya suara kunonya yang bergema. Nasib buruk. Bab 1085. 2 tahun.
Seluruh sistem bintang aliansi menjadi tenang dengan masalah yang terjadi di Gua Kaisar Langit. Meskipun Gua Kaisar Langit kecil, banyak hal yang berhubungan dengannya. Aliansi budidaya menderita kekalahan besar dalam pertempuran ini. Master Void telah mati dan mantan Dewa Surgawi menjadi gila dan menghilang. Mereka juga telah kehilangan sejumlah besar benda angkasa. Tidak banyak yang kembali ke markas aliansi. Berita ini menyebar seperti kepingan salju. Dalam 2 bulan, hampir seluruh sistem bintang aliansi mengetahuinya. Ada yang tidak percaya, ada yang kaget, dan ada yang punya pemikiran lain. Ada berbagai macam pemikiran berbeda tentang masalah ini. Sebagian besar tidak percaya bahwa aliansi budidaya yang kuat dan perkasa akan menderita pukulan seperti ini. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak rumor yang bermunculan. Setelah 3 bulan berikutnya, masyarakat harus menerima hal ini. Yang lebih mengejutkan para kultivator ini adalah kembalinya 4 sekte ilahi. Rumornya adalah bahwa Kaisar Ilahi Burung Vermilion telah muncul dan menggunakan 4 harta karun suci untuk melukai tetua aliansi yang maha melihat dan menyegel Kaisar Langit King Lin yang telah bangkit. Ini adalah berita yang sangat menggemparkan. Banyak orang yang dikejutkan dengan ketidakpercayaan dan rasa takut yang terpendam sangat dalam. Sosok 4 sekte ilahi perlahan-lahan muncul dalam hati setiap orang seiring dengan tersebarnya rumor tersebut. Mantan penguasa sistem bintang ini seperti seekor binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah sadar kembali. Pada saat yang sama, para penggarap Alhaven juga menghentikan serangan mereka seolah-olah mereka sedang memikirkan realitas berita tersebut. Hampir semua penggarap di luar markas besar aliansi terdiam ketika berita luar biasa ini sampai kepada mereka. Mereka sedang menunggu pembalasan aliansi. Sejak berdirinya aliansi, siapapun yang menyinggung mereka akan mati tanpa mayat. Mereka akan mampu menahan kemarahan dan balas dendam aliansi yang mengerikan. Namun, saat semua orang menunggu tindakan aliansi, aliansi tetap diam. Mereka tidak melakukan apapun. Waktu perlahan berlalu, dan sekarang sudah 3 bulan kemudian. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap merasa tidak nyaman karena aliansi budidaya tetap diam. Hanya ada 2 arti ketika mereka diam. Entah mereka sedang mempersiapkan serangan yang menghancurkan surga, atau mereka telah menerima pukulan yang tak terbayangkan. Tepat pada saat ini, formasi mengerikan di luar markas besar aliansi diaktifkan dan memutus semua komunikasi eksternal. Hal ini memicu keributan besar. Alhaven segera melancarkan serangan besar-besaran. Mereka maju dalam semua perlawanan aliansi seperti banjir yang melanda. 1 bulan setelah Alhaven melancarkan serangan penuh, Korsek yang misterius segera mengumumkan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam pertempuran antara Alhaven dan aliansi. Mereka mengambil wilayah selatan untuk diri mereka sendiri dan menyegelnya sepenuhnya, mencegah semua penggarap non-mayat sekte masuk. Begitu seseorang memasuki wilayah selatan, mereka akan menghadapi serangan dahsyat dari sekte mayat. Kemerdekaan sekte mayat memicu keributan besar di aliansi, mengejutkan semua orang. Namun, pada saat ini, markas Cultivation Alliance tetap diam. Tanpa perintah dari markas besar, kekuatan aliansi di seluruh sistem bintang harus bersatu untuk menghadapi serangan Alhaven. Namun, akibatnya sulit untuk membentuk perlawanan nyata. Mereka terus-menerus didorong mundur oleh serangan gila Alhaven. Setelah 1 tahun pertempuran, Alhaven sepenuhnya menduduki wilayah utara.
Alhaven telah berhasil menguasai wilayah barat dan utara, menghubungkan mereka menjadi satu. Sudah hampir 2 tahun sejak rumor dari Gua Kaisar Langit muncul. Dalam 2 tahun terakhir, markas besar aliansi belum mengirimkan informasi apapun. Formasi tersebut sepenuhnya mencegah siapapun untuk masuk. Dari kejauhan, markas besar aliansi tidak lagi hidup dan seperti dunia mati. Rumor bahwa markas besar aliansi telah dirobohkan dan tidak ada lagi yang selamat telah menyebar dalam 2 tahun terakhir. Para penggarap bekas aliansi berangsur-angsur berubah dari ekspektasi tinggi, kekecewaan besar, hingga akhirnya putus asa. Mereka membentuk berbagai kekuatan, besar dan kecil, dan membagi sistem. Mereka membentuk banyak sekte baru seperti tunas bambu yang menyebar dari bambu. Kekuatan-kekuatan ini menduduki 3 hingga 5 planet dengan menggabungkan semua pembudidayanya. Beberapa kekuatan menduduki lebih dari 10 planet dan membentuk sekte mereka sendiri. Terlebih lagi mereka yang awalnya merupakan negara budidaya peringkat 7 dan sekarang, tanpa aliansi yang mengelolanya, mereka menjadi mandiri seperti Korsek. Di antara kekuatan-kekuatan itu, ada 4 yang paling kuat, dan 2 di antara mereka berdiri di atas. Mereka adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 8 di aliansi. Negara Rising Cloud dan negara Red Flood. Kekuatan kedua negara budidaya peringkat 8 ini sebagian besar tetap utuh. 1,5 tahun setelah Cultivation Alliance menghilang, mereka berdua mengumumkan kemerdekaan mereka. 2 kekuatan lainnya pernah menjadi tulang punggung mantan aliansi budidaya. Mereka bersaing dan melahap satu sama lain hingga akhirnya menjadi kekuatan baru. Mereka adalah kuil surga dan sekte bumi jahat. Di luar keempat kekuatan ini terdapat kekuatan yang tersebar. Semua kekuatan ini ada di wilayah pusat aliansi. Alhaven tidak puas hanya dengan menduduki wilayah barat dan utara. Di hadapan mereka ada 3 pilihan, mayat sekte di selatan, sisa-sisa aliansi di tengah, dan wilayah timur yang misterius. Alhaven tidak mau memprovokasi Korsek kecuali itu benar-benar diperlukan. Adapun wilayah timur, menurut analisis Alhaven, wilayah itu sekarang seharusnya menjadi milik 4 sekte ilahi, namun mereka belum mendapatkan bukti apapun. Alhaven bahkan lebih takut pada 4 sekte ilahi daripada sekte mayat. Akibatnya, sisa-sisa dan markas besar aliansi secara alami berada di urutan pertama dalam daftar. Pasukan Alhaven baru saja hendak melancarkan serangan. Namun formasi di luar markas aliansi tiba-tiba aktif dan perlahan-lahan terbuka. Pembukaan markas besar aliansi menyebabkan badai melanda sistem bintang aliansi dan menyebabkan Alhaven segera berhenti. Bahkan mayat sekte mulai mengamati dengan cermat. Tidak perlu membicarakan mantan penggarap aliansi yang telah membuat sekte mereka sendiri. Saat semua orang mengamati markas besar aliansi, markas besar aliansi tidak melakukan apapun terhadap sekte yang baru dibentuk dan membiarkan mereka terus ada. Apa yang mereka lakukan adalah mengirimkan perintah pembunuhan. Bunuh Wang Lin. Orang ini pernah menjadi anggota Alhaven dengan nama samaran, Su Mu, nama Daois, Master Demon. Surgawi guntur seluruh langit. Sekarang dia adalah anggota dari sekte Vermilion Bird Divine dari 4 sekte Divine. Siapapun yang mengambil jiwa asal orang ini dapat memperoleh warisan alam surgawi yang diperoleh aliansi budidaya. Selain perintah pembunuhan ini, aliansi budidaya juga mengirimkan perintah tersegel.
Semua sekte yang dibentuk oleh mantan penggarap aliansi yang melawan penggarap Alhaven selama 60 tahun untuk melindungi markas besar aliansi akan diizinkan masuk ke dalam kelompok Penatua dan menikmati semua kekuatan warisan alam surgawi. Mereka yang melarikan diri tanpa bertempur akan mendapati jiwa kehidupan mereka hancur ketika aliansi runtuh. Selain itu, ketika markas besar aliansi dibuka, sejumlah besar harta dan batu giok dikirim ke mantan penggarap aliansi. Semua harta karun dan mantra surgawi ini dikumpulkan oleh aliansi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengirim mereka dalam jumlah besar menunjukkan bahaya yang dihadapi markas besar aliansi. Setelah melepaskan dua pesanan ini dan sejumlah besar harta karun dan batu giok, formasi di luar markas besar aliansi diaktifkan sekali lagi, menyegelnya sepenuhnya. Namun, pembukaan singkat itu menyebabkan hati para mantan penggarap aliansi menjadi dingin. Sebagian besar kultivator tidak membawa jiwa kehidupan mereka. Semakin kuat kultivatornya, semakin kuat pula aliansi dalam mengambil jiwa kehidupan mereka. Perlawanan berarti kematian. Akibatnya, hal ini memungkinkan aliansi budidaya untuk menguasai sistem bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat markas besar aliansi mengirimkan perintah, 4 sekte ilahi muncul di wilayah timur. 4 sekte ilahi benar-benar melakukan apa yang Alhaven curigai dan menghancurkan semua kekuatan lain di wilayah timur selain alam kekosongan cemerlang. Pada saat ini, seluruh sistem bintang aliansi terpecah menjadi beberapa bagian dan menjadi medan pertempuran bagi beberapa kekuatan. Meskipun Alhaven adalah yang terkuat di permukaan, dengan Core Sect yang misterius, Four Divine Sect yang terkenal, dan sisa-sisa aliansi yang telah memperoleh harta karun dan mantra surgawi yang bertarung dengan jiwa kehidupan mereka menyebabkan kekuatan ini mencapai keseimbangan yang rumit. Namun, perseteruan antara Master Flamespark seluruh langit dan aliansi budidaya tidak akan berakhir karena keseimbangan ini. Alhaven sekali lagi melancarkan serangan mereka ke sisa-sisa aliansi di tengah. Api perang menyebar. Saat pertempuran berlanjut, jumlah korban bertambah. Pada saat ini, di dalam 4 sekte ilahi di wilayah timur, terdapat medan bintang yang terbakar. Ada sebuah batu putih besar di dalam bidang bintang yang terbakar ini, dan seorang pemuda duduk di atasnya. Dia mengenakan jubah putih, dan meskipun dia terlihat biasa saja, dia memiliki temperamen aneh yang memberinya aura surgawi. Matanya terpejam, dan saat dadanya naik turun, 2 naga gas keluar dari hidungnya. Kedua naga itu mengitarinya beberapa kali sebelum dia menghirupnya kembali melalui hidung dan mulutnya. Selama proses ini, sejumlah besar api putih keluar dari batu putih dan dihirup ke dalam tubuh pemuda bersama dengan 2 naga gas. Dia telah duduk di sini selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia dengan tenang berkultivasi di sini, menyerap api dan menyembuhkan luka jiwa asalnya. Ada seorang lelaki tua di belakangnya. Orang tua ini sudah sangat tua dan tampak seperti kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Selama 2 tahun ini, dia sesekali mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke punggung pemuda itu. Setiap kali ujung jarinya mendarat, lelaki tua itu gemetar. Energi asal dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya dan memasuki pemuda melalui ujung jarinya. Pemuda itu juga akan gemetar, dan rambut putihnya akan bergerak tanpa angin. Suhu yang intens di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Di sekte ilahi burung vermilion,
Setiap generasi kaisar ilahi harus mempelajari transformasi misterius 9 burung vermilion. Mantra ini diwarisi dari zaman purba dan merupakan salah satu mantra paling kuat yang ada saat ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.